warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairnia Sariatawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah ringkasan cerita yang berjudul Cici dan Keinginannya. Pernah nggak sih teman-teman merasa iri sama kemampuan teman-teman kita yang lain? Merasa ingin jadi seperti dia sampai kepikiran terus. Nah, jadi teman-teman, ini saya memiliki sebuah cerita fabel tentang seekor kelinci yang menginginkan untuk mempunyai sayap. Padahal kita semua juga tahu hakikatnya seekor kelinci itu kan hanya bisa melompat untuk pindah tempatnya ya. Mari kita simak terus ceritanya. Di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci berbulu putih yang bernama Cici. Cici merupakan kelinci yang suka bermain dan juga ceria. Suatu sore Cici pulang ke rumah sambil menangis terseduh-seduh. Mama yang melihat Cici menangis sesungguhnya tersebut khawatir dan bertanya, "Cici, mengapa kamu menangis sayang?" Cici menjawab dengan sesungguhkan, "Ma, Cici ingin punya sayap, Cici ingin terbang seperti Melis Merpati." Mama yang mendengar hal tersebut pun terkejut. "Cici, mengapa tiba-tiba ingin memiliki sayap? Kelinci kan tidak bersayap sayang." Ternyata tadi Cici habis main dengan Bobi sirkus tanah dan juga Melis Merpati. Meli bercerita tentang keindahan kota dan juga pantai. Meli pun berjanji untuk mengajak Cici terbang bersamanya untuk melihat keindahan keduanya. Kemudian karena itulah Cici ingin memiliki sayap. Cici ingin sekali melihat keindahan pantai karena di sekitaran tempat tinggalnya. Nah, selama ini Cici hanya melihat sungai yang ada di hutan tempat tinggal mereka. Mendengar alasan Cici, Mama tersenyum lembut. Dielus-elusnya kepala Cici sambil bilang, "Sayang, sepasang sayap tidak bisa tumbuh seperti kita menanam wortel di kebun. Dan kalaupun kamu punya sepasang sayap, itu tidak akan cukup." Cici menatap mamanya dengan mata berkaca-kaca. "Maksud Mama gimana?" Mama menjelaskan, "Memiliki sayap bukan berarti kamu otomatis bisa langsung terbang. Kamu juga harus bisa untuk mengepakkan sayap itu dengan baik dan juga kuat. Kalau seekor burung tidak dapat mengepakkan sayapnya dengan baik, dia akan kehilangan keseimbangan dan akan berakhir jatuh." Dia masih belum mengerti maksud dari perkataan mamanya. Di pikiran Cici, jika sudah memiliki sayap, otomatis bisa langsung terbang untuk terbang ke pantai dan juga yang lainnya. Malam itu karena terlalu lelah menangis, Cici disuruh oleh mamanya segera tidur. Sebelum memejamkan matanya, Cici berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk meminta sepasang sayap seperti yang dimiliki oleh Meli. Dan keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya, saat sinar matahari masuk ke dalam kamarnya, saat Cici membuka mata, Cici merasa punggungnya agak berat. Saat ia menoleh ke belakang, Cici kaget sekali. Di punggungnya sekarang ada sepasang sayap besar berwarna putih. Cici girang bukan main. Saking senangnya, dia lupa untuk sarapan dan juga berpamitan dengan ibunya. Dia langsung lari keluar untuk menuju ke bawah pohon besar di mana sangkar Meli itu berada. Meli mengajari Cici untuk terbang. Awalnya sangat sulit dikarenakan sayap Cici itu besar dan juga tubuhnya juga lebih berat daripada Meli. Cici terus-terusan jatuh ke tanah, tapi Cici itu anak yang gigih. Dia tidak menyerah. Setelah mencoba hampir 1 jam, Cici akhirnya bisa terbang. Walaupun masih pelan dan juga agak goyah. Mereka pun berangkat menuju kota terlebih dahulu. Di atas langit, Cici terkejut. Dia melihat awan-awan putih. "Meli, ternyata awan dari dekat seperti permen kapas yang pernah kamu bawa dari kota itu." Sorak Cici sangat gembira. Tapi perjalanan dari hutan menuju kota itu sangat jauh. Lama-kelamaan sayap Cici terasa pegal dan napasnya mulai habis. Karena merasa sangat lelah, Cici melakukan satu kesalahan besar. Dia berhenti mengepakkan sayapnya di tengah-tengah untuk beristirahat. Akibatnya, tubuh Cici langsung meluncur ke bawah. Cici terbentur batu besar. Cici meringis kesakitan. "Cici, kamu kenapa? Kok jerit-jerit?" Tiba-tiba Cici mendengar suara Mama. Cici perlahan membuka matanya. Dia terkejut. Ternyata dia sedang berada di kamarnya sendiri. Tidak ada sayap di punggungnya, tidak ada Meli, dan kamarnya pun masih tetap sama seperti kemarin malam. Seketika Cici tersadar. Oh, kejadian semua tadi itu ternyata hanya mimpi. Cici pun menghela nafas lega dan tersenyum kecil. Mama yang dari tadi khawatir langsung mengelus kepalanya dan menyuruhnya bangun untuk melakukan sarapan. Sambil sarapan, Cici berkata kepada Mama, "Mama, Cici sekarang tidak lagi ingin memiliki sayap." Mama tersenyum. "Loh, kenapa Cici?" Soalnya Cici sadar jadi kelinci itu lebih baik, lebih enak. Cici lebih suka melompat-lompat daripada terbang. Melompat itu nggak bikin capek. Nah, jadi itu ya teman-teman, ringkasan cerita yang berjudul Cici dan Keinginannya. Cerita Cici dan Keinginannya ini ditulis oleh Lily Rosella ya dalam buku Dunia Anak yang disusun oleh Jacinda Angel dan kawan-kawan.
pada tahun 2018. Pesan moral dari cerita Cici dan keinginannya ini yang pertama yaitu kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Cici itu sudah punya kelebihan, bisa melompat tinggi dan juga berlari cepat, dan itu juga sudah hebat. Yang kedua, pesan moral yang kedua, kita harus senantiasa untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Mama Cici sudah mengatakan bahwa terbang itu tidak mudah, dan nyatanya memang seperti itu. Kemudian dan yang ketiga yang paling penting itu kita harus menjadi diri kita sendiri. Karena menjadi diri kita sendiri itu lebih menyenangkan daripada kita menjadi seperti yang orang lain itu terlihat. Jadi teman-teman, teknik membaca yang saya gunakan tadi adalah teknik membaca intensif. Karena dengan teknik membaca intensif, bagi saya pribadi, saya bisa lebih memahami keseluruhan isi teks, memahami kata dan juga kalimat, dan itu memudahkan saya untuk mengambil intisari dari cerita tersebut. Itu saja ya teman-teman dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.